Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Minkail wa Israfil wa Ijrail, patiros samawati wal ar, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi biiznika, innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wassihah, khalisan mukhlisan liwajhil karim, sunatan lillahi ta'ala. Al-madad hadir ya asikin wal arifin, Sayyidina wa maulana sultan awliya, Gausul azam qutbul alamin, As-Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qadassallahu sirruhul aziz, sahibul izazah wal karama fid dini wad dunya wal akhirah, wa bi barakati sayyidina al mukarram As-Sayyidi Syekh Abdurrahman radhiyallahu an. Summa nakhtim bi jalali ruhi nabil mustafa sallu alaihi wasallim, amma ba'du. Para jamaah Jakatorik 165 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bisa diberikan kehidupan, diberikan keberkahan, panjang umur, berkah dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jakatorik 165 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada kesempatan ini. Jakatorik 165 akan mengupas, yaitu tentang bagaimana cara belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kita tahu Nabi Khidir sosok seorang nabi. Ada juga sebagian ulama mengatakan Nabi Khidir ini adalah waliullah. Jadi dua pendapat ulama ini berbeda, tapi enggak jadi masalah hal itu. Ada yang mengatakan Nabi Khidir termasuk nabi yang urutan ke-20, urutan yang 25 itu yang wajib kita kenal. Ada yang bilang dia hanya wali Allah saja. Nabi Khidir ini itu dijulukin, disebut Khidir Ibnu Malkan. Jadi Nabi Khidir ini identik dengan sosok referensi daripada ilmu laduni.
atau ilmu hakikat. Ilmu laduni itu ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang soleh, atau disebut ilmu mauhib, ilmu pemberian langsung dari Allah. Itulah yang diberikan Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Cerita Nabi Khidir ini pun tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, yaitu cerita antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, disitulah Nabi Musa gagal. Kenapa Nabi Musa gagal belajar kepada Nabi Khidir? Karena Nabi Musa banyak tanya. Jadi kalau orang yang banyak tanya ya, kepada orang yang belajar ilmu hakikat itu gagal, firok terjadi. Tapi kita tidak bercerita tentang belajar Nabi Musa kepada Nabi Khidir, tidak. Tapi kita akan mengupas tentang cara belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dan di bawah TKN, di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, itu ada yang namanya ilmu Nabi Khidir. Jadi seorang ulama, sekalipun dia sudah memiliki kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, kalau belum ketemu ilmu Nabi Khidir, maka abah guru Syekh Abdurrahman radhiyallahu mengatakan belum sempurna ilmu orang tersebut. Jadi seorang ulama, seorang yang berilmu, menguasai ilmu syariat, ya, ilmu macam-macam, ilmu pengetahuan, kalau belum ketemu Nabi Khidir atau belum dapat ilmu Nabi Khidir, maka itu belum sempurna. Nah, banyak orang yang mengatakan kita belajar sama Nabi Khidir, Nabi Khidir, Nabi Khidir. Tapi kebanyakan manusia atau orang umum nggak tahu caranya. Makanya di Syekh Abdurrahman itu ada tata caranya belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, bagaimana tata caranya itu? Tentu harus dapat ijazah. Kalau Jakatorik di sini 165 hanya menjelaskan tentang bagaimana caranya, dan orang itu harus mendapat ijazah khusus tentunya. Maka ini sebagai wacana supaya bahwa ada cara tata caranya. Belajar hakikat langsung kepada Nabi Khidir. Dan itu kuncinya hanya di mursyid yang 38 di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman radhiyallahu. Bagaimana caranya itu? Cara yang pertama tentu yang abah guru ajarkan itu harus pakai istilah kata kholwat. Ada kholwat tarbiyah. Tentu kaitannya dengan ajaran torekoh. Nah, dalam torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah Tabaruk menuju suluk di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman itu ada tata caranya. Tata caranya yang pertama itu kita baca Fatihah, ditujukan kepada Nabi Khidir dengan tata caranya Bismillahirrahmanirrahim ila hadrati bimu'zizati Khidir ibnu Malkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh, Fatihah yang pertama itu ke mukjizat Khidir. Yang kedua, ila hadrati bi barakati Khidir ibnu Malkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, ila hadrati birruhi hidir Ibnu Malkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang keempat, wa hadrati Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan baca Ya Latif 313. Ya Latif, 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 Ya Latif. Hasbiyallah lidini, hasbiyallah lidunyaya, hasbiyallah lima ahamani, hasbiyallah liman bagu alaya, hasbiyallah man kadani bisuin la haula wala quwata illa billah. Hasbiyallah lidini, hasbiyallah lidunyaya, hasbiyallah lima ahamani, hasbiyallah liman bagu alaya, hasbiyallah man kadani bisuin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah hadiri, Allah nadiri, Allah syahidun alaya, Allah ma'i, Allah mu'ini wa huwa bikulli syai'in muhit. Nah, itu tata cara belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi yang pertama,
tentu harus syaratnya ada ijazah dari bawah bimbingan guru mursyid. Bukan nyari di buku atau ilmu-ilmu hikmah. Jadi belajar kepada Nabi Khidir ini harus ada ijazah langsung dari seorang mursyid kamil mukamal. Nah, ini ajaran Syekh Abdurrahman. Jadi ketika kita baca hadiah ila hadrati bi Mujahidir Ibnu Malkan, itu kita langsung tembus, langsung belajar kepada Nabi Khidir, bukan jasad kita, ruhani kita. Makanya wasilah yang pertama dengan Fatihah mujizat Khidir. Kita belajar dengan mujizat Nabi Khidir Ibnu Malkan. Yang kedua yaitu dengan barokah Sayyidina Khidir Ibnu Malkan. Ada barokahnya. Yang ketiga kita belajar dengan ruh Nabi Khidir alaihissalam. Yang terakhir baru yang mewasilahi, yang menyampaikan ke Nabi Khidir siapa? Harus melalui kuncinya, pintunya siapa? Syekh Abdurrahman. Jadi yang bisa membuka mujizat Nabi Khidir, yang bisa membuka barokah Nabi Khidir Ibnu Malkan, dan yang bisa membuka kunci tembus kepada ruh Nabi Khidir Ibnu Malkan hanya satu, seorang mursyid, yaitu Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Makanya khusus buat para ikhwan TKN 165 di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, jangan kau sia-siakan ajaran. Ini luar biasa, saudara. Di mana manusia ini baru dia akan sempurna ilmunya. Kalau orang yang tidak paham tentang ilmu hakikat, ilmu cara belajar dengan Nabi Khidir, mereka akan menyepelekan. Masa sih katanya belajar cuma ngasih hadiah Fatihah doang? Karena kita dituntun, dan syaratnya tentu orang ini harus dibukakan dulu hatinya melalui talqin baiat di bawah bimbingan guru mursyid. Gak semerta-merta dia pengen belajar Nabi Khidir kemudian dengar YouTube Jakatorik diikutin. Syaratnya harus di bawah bimbingan guru dulu. Siapa? Syekh Abdurrahman. Kalau yang belum nyampe, lihat di YouTube Jakatorik kemudian ngikutin, itu bisa gila. Dan harus di bawah bimbingan guru ruhani, karena ini ilmu hakikat. Nah, setelah tadi sudah baca itu Fatihah, baru baca Ya Latif. Ya Latif itu asma Ya Latif. Ya-nya itu ya nida, ya panggil. Ya Latif, kalau dalam artinya yang maha lembut, wahai yang maha lembut. Nah, asma Ya Latif itu semua orang bisa mengatakan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Tapi harus dikaitkan ruhani orang tersebut kepada guru yang spesial, tentunya yang khusus. Nah, bagi para ikhwan yang sudah khalwat tentu tahu pelajaran ini. Ya Latif, di situ kita harus robitoh. Ya, harus kita berjalan rohani kita dengan digandeng sama guru. Kalau kita baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, dengar YouTube Jakatorik kemudian diikutin, yang datang khodam, bangsa jin. Nanti khodam huruf datang. Seperti iya itu ada khodamnya, alif ada khodamnya, lam ada khodamnya, to ada khodamnya, iya ada khodamnya, fa ada khodamnya. Makanya perlu di bawah bimbingan guru murid tanpa itu. Anda ikut-ikutan tanpa dibuka kuncinya oleh Syekh Abdurrahman, gak bisa, harus dikholwatkan. Harus pelajaran kholwat tarbiyah. Khususnya yang bagi kholwat tarbiyah ini pelajaran. Bagaimana kalau yang belum? Ya wacana, pengetahuan, biar pada semangat. Yang udah khotam, nanti biar kholwat tarbiyah. Jangan udah khotam, diem saja. Belum kebuka ilmunya. Nah, setelah baca Ya Latif 313, kenapa 313? Itulah jumlah tentara perang Badar. Kita tabaruk ke situ. Naftu lah Ya Latif 313.
Nah, setelah baca ya Latif 313, barulah di situ kita dikasih tentang ilmu suluk. Hasbiyallah lidini. Hasbiyallah lidini, yaitu cukuplah Allah bagiku dan agamaku. Hasbiyallah lidunyaya, cukuplah Allah bagiku dan duniaku. Hasbiyallah lima ahamani, cukuplah Allah bagiku dan sesuatu yang bisa membuat susah diriku. Aham itu bikin susah, bikin sulit. Kita sandarkan kepada Allah. Hasbiyallah liman bago alaya, cukuplah Allah bagiku dan bagi orang-orang yang menzolimi diriku. Hasbiyallah man kadani bisuin, la haula wala quwata illa billah. Cukuplah Allah bagiku dan bagi orang yang hampir berbuat jahat kepadaku. Disitulah la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Baru ditutup dengan Sayyiduna Muhammad SAW. Allah hadiri, Allah naziri, Allah syahidun alaya, Allah ma'i, Allah mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Allah hadiri, Allah hadir bersamaku. Allah syahidun alaya, Allah menyaksikanku. Allah mu'ini, Allah penolongku. Allah ma'i, Allah bersamaku. Dan Allah meliputi segala sesuatu. Nah, itu tata cara belajar langsung kepada Khidir alaihissalam. Tentu harus dibawa bimbingan Syekh Abdul Rahman. Nah, penjelasan tentang hasbiyallah lidini itu bagaimana? Kalau terjemahnya tadi hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku dan agamaku. Kalau orang yang di bawah bimbingan guru mursyid, itu nggak bisa langsung ke Allah. Dia harus wabtagu ilil wasilah, berwasilah. Wabtagu alil wasilah, mencari wasilah. Hasbiyallah lidunya itu wasilah atau tawasul sebutnya. Tapi yang mengusulkan Syekh Abdul Rahman tentunya. Nah, makanya buat murid-murid Syekh Abdul Rahman ya berkaitnya kepada siapa? Kepada Robito, kepada Syekh Abdul Rahman yang udah khalwat nih ya. Jadi yang sudah punya ilmu ini gak usah takut masalah minim ilmu agama. Serahin semua kepada Allah. Tapi kita nggak bisa langsung melalui wasilah dengan sebut tawasul dan wusulnya kepada Syekh Abdul Rahman. Jadi nggak usah pada takut orang-orang yang sudah khalwat itu. Gak usah pada takut itu. Kenapa kita dihubungkan rohani kita oleh Syekh Abdul Rahman untuk bisa tembus kepada Nabi Khidir dengan tadi itu. Jadi kalau orang mempunyai ilmu ini, hasbiyallah lidini, itu semuanya ada. Kita pasrahkan. Itu yang disebut apa? Suluk. Perjalanan rohani kita pasrahkan. Kemudian hasbiyallah lidunyanya, cukuplah Allah bagiku dan duniaku. Ini kan namanya tawasul pakai sin tuh. Tawaw sin lam. Ini hanya tawasul, tapi pada hakikatnya rohani kita sandarkan, kita rebitohkan kepada guru kita Syekh Abdul Rahman. Maka disitulah cukup Allah bagiku dan duniaku. Karena kita di bawah bimbingan guru, cukuplah Syekh Abdul Rahman buat sandaran kita dan dunia kita. Makanya orang-orang torekoh, khususnya murid-murid Syekh Abdul Rahman, gak usah takut dengan keduniaan. Orang-orang yang sudah khalwat tapi kembali lagi ke syariat. Hasbiyallah lidunyaya, dunia ini cukupi nanti. Itu hasbiyallah lidunyaya, itu akan berefek, bersikap ke watak diri seseorang. Bacaan tersebut yang kita tawasulkan, hasbiyallah lidunyaya, hasbiyallah lidunyaya, hasbiyallah lidunyaya, yang artinya cukuplah Allah bagiku dan duniaku. Pada hakikat ruhani Syekh Abdul Rahman lah kita menyenderkan ruh kita kepada Syekh Abdul Rahman.
maka akan dicukupi dunianya semuanya. Harus yakin belajar torekoh itu. Harus yakin kepada guru mursyid. Ini baru sedikit loh. Dikasih sempit. Dikasih ujian aja sudah gelapakan kepanasan. Kayak cacing kepanasan. Kemudian yang ketiga, hasbiyallah liman ahamani. Cukuplah Allah bagiku, yang artinya. Dan sesuatu yang bisa menyusahkan diriku. Artinya hasbiyallah itu karena kita di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman, kita hubungkan guru kita kepada guru kita. Lima ahamani itu sesuatu yang akan menyusahkan kita, menyulitkan kita dalam perjalanan rohani itu. Pasti jasad akan menghadapi yang namanya kesulitan-kesulitan dunia. Nah, ketika kita sudah punya bacaan ini, tawasul ke guru, ke Syekh Abdul Rahman, hasbiyallah lima ahamani. Hasbiyallah lima ahamani, cukuplah. Ya, kalau dalam pengertian hakikatnya, ketorekohnya, cukuplah abah guru, kita sadarkan ke abah guru. Sesuatu di mana perjalanan si salik, orang-orang torekoh yang berada rohani itu akan menghadapi kesulitan-kesulitan dunia, itu wajar. Kita serahkan semua ke abah guru Syekh Abdul Rahman. Karena abah guru sudah ruh kumal, saudara. Jadi para ikhwan gak usah khawatir. Ini ya udah halat, gak paham apa yang dibaca. Kemudian selanjutnya hasbiyal liman bagu alaya. Hasbiyal, cukuplah Allah bagiku, liman bagu alaya, dan bagi orang yang bagu itu yang menzolimi diri kita atau diriku. Artinya harus kita sandarkan kepada Syekh Abdul Rahman. Dalam perjalanan hidup ini tentu banyak orang-orang yang menzolimi kita. Kita difitnah, diintimidasi, dituduh macam-macam, bahkan diserang sama orang dengan cara goib, diserang dengan cara zohir. Maka murid-murid Syekh Abdul Rahman, khususnya yang sudah kholat, ketika mengamalkan bertawasul dengan bacaan ini, hasbiyal liman bagu alaya, hasbiyal liman bagu alaya, artinya akan dibalikin tuh. Serangan-serangan orang luar, muzohir maupun batin, goib yang gak kelihatan, ketika kita baca hasbiyal liman bagu alaya, akan berbalik. Tuh. Siapa rohaninya di situ? Syekh Abdul Rahman. Itu hanya tawasul, bacaan doang. Hasbiyallah liman bagu alaya, hasbiyallah liman bagu, cukuplah Allah bagiku dan orang yang pengen berbuat zalim kepadaku. Itu terjemahnya, hakikatnya yang menjaga bacaan itu Syekh Abdul Rahman. Baru hasbiyallah liman kadani bisuin, la hawla wala quwata illa billah. Bacaan yang tercukuplah Allah bagiku dan bagi orang yang hampir, liman kada yakin itu hampir berbuat jahat seseorang kepadaku. Liman tuh bagi orang, kada itu hampir berbuat jahat. Su itu berbuat jahat, berbuat marah bahaya kepada kita. Maka kita serahkan, kalau bahasa syarat, ke Allah. Kalau ya orang-orang murid toreko, ya ke guru ruhaninya. Disitulah haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Itu tawasul, bacaan doang. Hakikatnya yang jaga, yang memiliki bacaan ini, yang jaganya adalah ruhani Syekh Abdul Rahman. Jadi jangan gagacau. Orang hikmah punya bacaan seperti ini, tapi mereka hodam yang datang. Kalau kita dijaga oleh Syekh Abdul Rahman. Jadi murid-murid Abah kalau yang udah khalwat, gak usah takut, khawatir. Ini masalah keduniaan, takut. Orang khusus yang orang-orang udah khalwat nih, pelajaran khusus orang-orang yang sudah khalwat, murid Syekh Abdul Rahman. Ya, menghadapi agama, keagamaan, keduniaan, atau sesuatu yang akan menyulitkan dalam perjalanan hidup di dunia ini, kita serahkan semua. Kalau bahasa orang syariat, kita serahkan kepada Allah. Itu kan bahasa ucapan doang. Karena kita punya guru aja serahin. Nah inilah salah satu ilmu yang luar biasa.
Orang-orang yang sudah khotam ya, dari latifah qalbi, latifatur ruh, latifah syiri, latifah khafi, latifatul ahfa, latifatul nafsi ya, latifah qalab, gunung muraqabah, ahadiyah, ma'iyah, akrobiyah, baru di khirqah sufiyah, baru nanti tunggu setahun khalwat tarbiyah. Jadi khalwat tarbiyah ini apa? Untuk penyempurnaan yang sudah khotam tabaruk. Yang disebut tabaruk menuju suluk ini bacaannya hasbi Allah li dunya ya hasbi Allah liman bagala ya hasbi man kadani bisu ini tuh. Doa lengkapnya hasbi Allah li dini hasbi Allah li dunya ya hasbi Allah lima ahamani hasbi Allah liman bagala ya hasbi man kadani bisu la haula wala quwata illa billah. Tuh pelajaran suluk tuh. Orang-orang yang haula tuh udah suluk sebenarnya. Tapi orang-orang yang suluk itu kadang ada salik syariat. Ada salik jazab, ditarik sama guru. Makanya orang-orang yang sudah punya ilmu khalwat itu sebutnya murad. Jadi ada murid, ada murad, ada mursyid. Murid ini adalah orang yang masih banyak mau. Kata dalam kitab Al-Hikam, ya, Syarah Hikam, atau yang dikatakan oleh Imam Syarqawi, murid itu orang yang pengen mukasyafah, orang yang pengen usul kepada Allah, masih ada keinginan menyandarkan dengan amal. Tapi kalau orang sudah suluk, itu disandarkan kepada guru semua, bisa Abah, bisa Syekh Abdul Rahman. Makanya jangan lepas walaupun udah awat ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Lalu kalau sudah mendapat ilmu Nabi Khidir, kata Abah guru Syekh Abdul Rahman, sempurna kita. Itulah makanya Jakatorik selalu mengatakan, kenapa kita hanya cukup satu guru? Karena Abah ini Syekh Tarbiyah. Syekh Tarbiyah ini bisa membentuk pengganti-pengganti yang disebut murad. Makanya khalwat tarbiyah itu tujuan apa? Mencari murad yang akan menggantikan Syekh Abdul Rahman. Nanti dilihat cahaya-cahayanya itu setelah khalwat tarbiyah. Ya makanya orang yang sudah khalwat tarbiyah, masa khalwat tarbiyah itu Masya Allah, zikir hobi di latifah qalbinya aja itu 5.000. Ismu zat alif lam lam ha Allah 5.000. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifatul qalbi anwari tajali af'alul uluhiyah al-faidah min qalbi habibika sayyidina Muhammad SAW qalbi syafiqa Adam alaihissalam. Baru di situ zikir khafi 5.000. Allah 5.000. Baru doanya Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Itu rekod Nabi Adam, cahayanya kuning. Di situ ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang mengesal diri. Tuh, ini 5.000 nih latifah qalbi. Robbana zolamna anfusana itu doa Nabi Adam. Makanya penjajah yang disebut penjajah nafsu setan, nafsu iblis, lawamah, ubudunya, hawa nafsu hilang dengan 5.000. Di sini 5.000. Bagi yang sudah khalwat tarbiyah tentunya jangan ikut-ikutan yang belum itu. Kemudian dilatih parusa, ditembaknya ismu zatnya 1.000. Ilahi anta maksudi warudoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifatur ruh anwari tajali sifati subutiyah alwada min ruhi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ruhi nabika Nuh wala ruhi khalika Ibrahim alaihi wasallam. Baru di situ ismu zat Allah 1.000. Doanya Nabi Nuh, Rabbi anzil munzala mubaraka wa anta khairu munzilin. Nabi Ibrahim, Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna alaikal masyur. Warnanya merah. Di sini yang disebut
nafsu mulhimah, ya. Nafsu yang belum neteg, kadang ikut ke kanan ke kiri, dia masih belum neteg. Dilatih pasiri sama 1000 di sini. Zikir ismu zatnya Allah Allahnya. Ilahi anta maksudi wadul kamat lebih atini mahabbataka wa ma'rifataka. Waqdi ala latifatu siri anwari tajilu su'unu zati al-wasilah. Al-wasilah itu yang dihubungkan. Sayyidina al-wasilah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihubungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala siri kalimika Musa alaihi wasallam. Wala siri itu artinya atas sirnya kalimika Musa. Jadi Musa itu yang diajak bicara oleh Allah, kalimika Musa itu. Di situ zikir 1000. Warnanya putih nih. Nafsunya mutmainah. Di sini ada disebut subu'iyah, binatang buas nih. Itu harus dihilangkan dengan ditembak 1000, tentu dengan kholwat. Disitulah baru makom wali, namanya makom wali mutmainah. Ini baru awal perjalanan orang toreko, dari sini mutmainah. Kemudian dilatih Pak Khofi sama 1000 itu ismu zatnya Allah Allah. Ilahi anta maksudi wa rakamat lubi atini muhabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifatul khafi anwari tajali sifati subutnya salabiyah alwaridah min khafi habibika sayyidina Muhammad wala khafi ruhika Isa alaihi salam. Allah Allah 1000 nih di sini. Ini warnanya hitam. Nafsu rodiyah. Doanya situ doa Nabi Isa. Nabi Isa ya. Kalau di sini tadi di siri ini itu doanya Nabi Musa yang Rabbi sholli sodri wa yassir amri wal uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kalau ini doa Nabi Isa. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama takuna idan li awalina wa akhirina ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu doa Nabi Isa tuh. Kalau orang-orang hikmah itu buat narik rezeki itu. Allahumma rabbana anzil alaina maidatan minas sama takuna idan li awalina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. 1000 nih buat orang kholwat tuh, lagi kholwat. Kemudian dilatih apa 1000 juga. Yang tadi nafsunya rodiyah, ini mardiyah. Yang ini warnanya hitam, yang ini hijau. Yang disebut apa? Kemuhammadan. Kalau di siri itu namanya rahasia jasad Muhammad. Ini kemuhammadan. Ilahi anta maksudi wa rakumatini muhabbataka wa ma'rifataka waqdi ala latifatul akhfa. Anwari tajalisani jami alwaridah minka wala akhfa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tembusin ke sini. Zikir ismu zat Allah Allah Allah. Ya. Kalau di sini rububiyah, kalau yang di sini tadi disebutnya syaitoniyah. Ini rububiyah. Ini wali-wali semua nih, wali mutmainah, wali rodiyah, wali mardiyah. Nah, itu alamul amri yang 5 nih. Ya, yang 4 pancarnya ya di akhbar. Ini 1000 nih. Kemudian di nafsi sama 1000 di gedungnya Muhammad. Otak benak nih. Untuk menundukkan otak benak yang disebut 4 unsur. Cahaya angin, api, air, tanah, ini 4 unsur. Makanya ada munajatnya. Ini 1000 ditembak. Ilahi anta maksudi wa rakamat bi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Waqdi ala latifun nafsi anwari tajali min nafsi mutmainah tu'minu biliqaika wa taradu biqaudika warzuqni fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa malaikatul muqarrabin wa amir lisani bizikri wa qalbi bi wasiri bi taatika sallallahu alaihi wasallam taslima. Baru kita zikir 1000 nih yang udah kholwat ya, 1000 Allah Allah Allah. Dibayangkan rubitoh jangan lupa 1000 nih di otak benak kita. Kemudian kita baca doanya insan kamil. Allahumma ja'al bi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa bi basari nuron an yamini nuron wa shimali nuron
wa min baina yadaya nuron, wa min khalfi nuron, wa min fawqi nuron, wa min tahti nuron, wa adlimi nuron yaumal qiyamah. Itu doa insan kamil. Cahaya ini. Makanya orang-orang yang punya hijab takut sama insan kamil. Hodam-hodam takut sama insan kamil. Nih, insan kamil sih. Baru di sini di ubun-ubun kolab tuh 1000 nih. Allah 1000 Allah. Cuman gak disuarakan, khofi namanya. Ilahi anta maksudi wa rakamat lubi atini mahabbataka wa ma'rifat. Waktu ala latifatul qalam. Anwari tajlil qalqulu wa bikal qulu wa minkal qulu wa ilakal qulu wa antal qulu kuli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nih. Baru dia itu 1000. Allah. Ubun-ubun kita nih. 1000. Udah berapa tuh? 5000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Ini kasih doanya. Yang namanya Sultanul Azkar. Atau doa Syekh Sultan Aulia nih. Allahumma yaqudi al-hajat. Ya Allah yang mengabulkan hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat, ya Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Allahumma ya dafiyal baliyat, yang menolak segala bala. Allahumma ya rafi'a darajat, yang mengangkat beberapa dari. Allahumma ya syafil amrod, yang menyembuhkan segala penyakit. Yang mujibud da'wat, yang mengijabah semua doa-doa. Allahumma ya arhamar rahimin, yang maha pengasih di antara maha pengasih. Ini di kolab 1000. Ini sebutnya batang tubuh Muhammad. Ini kolbu Muhammad. Ini ruh Muhammad. Ini rasa jasad Muhammad. Ini disebut khafi Muhammad. Ini ahfa Muhammad. Ini nafsi Muhammad. Ini batang tubuh Muhammad. Semuanya tuh. Ada raja Allah semua di badan kita. Baru di situ muraqabah. Muraqabah ahadiyah di sini. Ilahi anta maksudi wa rakamat. Atini mahabna wa bikurbika. Berapa sini? 3000. Oh, dirasa nih, zikir syiri namanya. Allah, dirasa itu. Allah. Itu ahadiyah nih. Ya. Ini ma'iyah. Muraqabah ma'iyah nih, zikir syiri. Ilahi anta maksudi wa rakamat. Atini wa bikurbika. 3000 nih. Udah makom wali itu. Buat wali-wali sogir. Nih, wali-wali sogir, zikir syirik adalah untuk mencari hakikat kewali sogiran. Kenapa dari awal semua digelaran wali sogir yang udah khotam. Di sini, di akrobiyah, ini muraqabah akrobiyah. Itu 3000. Ilahi anta maksudi wa rakamat lubi atini mahrabi kurbika. 3000 nih. Berarti murid Syekh Abdul Rahman yang sudah halwat itu 20 semua. 20.000 itu badannya alif lam lam ha semua. Ini 5.000, ini 1.000 nih. Latifah qalbi 5.000, latifah ruh 5.000, latifah syiri 5.000, 1.000. Latifah khafi 1.000, latifah afa 1.000, latifah nafsi 1.000, latifah qalb 1.000. Kemudian muraqabah ahadiyah 3.000, muraqabah ma'iyah 3.000, muraqabah akrobiyah 3.000. Nah, disitulah yang semirod arwah. Setelah lahir zohir batin Muhammad yang 7 tadi itu 7 latifah. Lahir zohir batin Muhammad yang sebut qalbu Muhammad, ruh Muhammad, sir Muhammad, khafi Muhammad, akhfa Muhammad, nafsi Muhammad, qalb Muhammad. Barulah lahir zohir batin Muhammad. Baru bisa menghadap Allah. Dengan zikir syirik tadi. Ahadiyah may akrobiyah. Makanya orang-orang udah khatam harus ilmu kholwat. Sudah baca zikir khopinya semuanya sudah 20.000 semua. Barulah kita. Yaitu zikir zaharnya 4.000. Ya, 4.000. Zikir jahar. Tentu
Zikir jahar ini 4.000 dengan sama, dengan tata caranya sama. Ilahadun Nabi Mustafa Rasulillah SAW wa ala alihi wa sahbihi wa Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. 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 Tuh 7 latifah diistighfarin. Kemudian sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. 7 tempat sholawatnya. Ilahi anta maksudinya sama 7 tempat. Ilahi anta maksudi wa ma'atini muhabbataka wa ma'rifataka. 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 Baru itu tadi. La ilaha illallah, yang disebut la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, baru la mahbuba bikin fi illallah. Itu yang bagi orang udah khalwat. Makanya orang-orangnya udah khalwat itu hadiahnya 5. Kalau yang belum khotam, hadiahnya 3. Ini 5. Yang pertama, hadiah yang sudah kholwat nih. Atau yang udah khotam, kemudian harus kholwat. Jadi yang khotam tabaruk harus kholwat. Setelah dia harus kholwat. Kholwat tarbiyah. Ketemulah ilmu Nabi Khidir. Makanya hadiahnya itu 5. Ilah Nabi Mustafa Rasul sama ala ali wasabi wajudi wajudi wajurati wahli betil kiram ajun Al-Fatihah. Kemudian ila hadrati Sayyidina wa Sultan Auliya Gausul Azam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirradi sahibul ijazah wal karamah fid din wa dunya wal akhir. Al-Fatihah. Wa hadrati Imam Taifatus Sufiyatul Muhaqqiqina Abi Qasim Junaid Al-Baghdadi. Al-Fatihah. Wa hadrati Syekh Ahmad Hatib Ibnu Ghaffar Asambas Syekh Abdul Karim Tanah Banten Sayyidina Syekh Salihun Benteng Sayyidina Syekh Abdul Khair Jambu ada Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu wa sallam wa furim al-silsilatim wahidin syai'un lil Al-Fatihah. Kemudian yang kelima wila abaina wa umatina wa jadadina wa jadatina wa auladina wa banatina wa ikhwanina wa akhatina wa masyayikh wa istighna wa kaffatil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal anwat min masyarikil ardi ila magharibiha min yamin ila shimaliha min qafin ila qafin min walidil adam ila yaumil qiyamah. Syuna Al-Fatihah 5 tuh hadiahnya. Bagi yang 1 sampai 7 itu 3 hadiahnya. Nah, kenapa kita harus hadiah? Ini di Toreko pasti harus itu berwasilah menghubungkan kepada guru-guru rohani kita. Itulah ini khusus pelajaran yang udah pada khalwat tarbiyah ya. Buat para murad. Jadi orang-orangnya khalwat tarbiyah, ente nggak usah khawatir, ini bukan syariat lagi. Harusnya yang udah khalwat tarbiyah itu udah paham ajaran Syekh Abdul Rahman. Mereka jadi contoh. Bukan jadi begundal. Atau bukan jadi penyamun toreko. Atau jualan macam-macam tawasul lah gitu. Ini perjalanan Syekh Abdul Rahman itu luar biasa. Ini khusus pelajarannya khusus orang-orang yang sudah di khalwat tarbiyahkan ya. Mudah-mudahan memberikan motivasi khusus para ikhwan-ikhwan yang sudah khalwat tarbiyah. Inilah yang bisa disampaikan oleh Jakarta Tarik 165 berusaha untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang ajaran Torekoh di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman ini. Mursyid yang 38 ya. Tetap pengulasan tadi itu hanya khusus, sekali lagi catatan, khusus orang-orang yang sudah khalwat tarbiyah.
Ya, ilmu Nabi Khidir tadi, kalau yang belum khalwat tarbiyah jangan baca. Jangan diamalin, nggak boleh. Itu harus udah khalwat tarbiyah. Ini khusus buat ikhwan kita, kakak-kakak kita yang sudah khalwat tarbiyah. Mudah-mudahan selalu tetap berpegang teguh kepada ajaran Syekh Abdul Rahman. Jakatorik 165 membuat konten YouTube ini bukan tujuan macam-macam, bukan tujuan masalah ini masa itu. Mudah-mudahan ajaran Syekh Abdul Rahman kesebar semua, khususnya buat murid-murid Abah yang sudah khalwat tarbiyah, bahwa ilmu Anda ini ada ilmu untuk penyempurnaan adalah ilmu Nabi Khidir, mukjizat Khidir, barokah Khidir, ruh Nabi Khidir tidak akan tertembus kalau tidak kepada kuncinya. Mana kuncinya? Itu kuncinya di Syekh Abdul Rahman radhiyallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ustadz Jakatorik 165 yang telah memberikan banyak wawasan agama kepada saya dengan adanya konten-konten YouTube. Semoga kedepannya channel YouTube Ustadz Jakatorik 165 lebih sukses selalu dan semangat untuk pada tim manajemennya semua. Sukses selalu untuk Jakatorik 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya konten Jakatorik 165 sangat membantu untuk mempelajari, mengamalkan isi daripada ceramah Jakatorik 165. Semoga Jakatorik sukses selalu dan lanjut.